misalnya I'm on apa ya, misalnya kayak pakai bahasa Inggris tapi ngomong sama orang-orang yang ada di pasar dan terminal. Oh iya, itu sih terlalu sih. Apa ya, itu kan bukan gampang ya kan. Ya. Apa misalnya lagi Gini. Aku ada. Kalau di kampungku di Sumatera gitu. ini Misalnya kita ngomong lebih lokal nih. Anda dari mana? Oh itu langsung. Oh ini ada. Padahal itu artinya apa? Ya maksudnya kan bagus kita dengan kata-kata Anda sopan gitu kan. Ya kan biasanya kan kalau kita berbicara bahasa Indonesia itu kayak kamu itu yang sopan ke orang yang kita belum kenal gitu kan. Yang sopan kita gunakan Anda gitu. Nah kalau di Palembang tuh kayak gitu, di Jambi gitu ngomong Anda tuh Anda. Langsung gini Pak. Oke, jumpa lagi dengan Bapak-Bapak Live di mana obrolan Bapak bukan basa-basi. Dan di episode kali ini kita masih berdua ya Pak Bewok ya. Iya. Pak kemarin dan sendiri. Pak Sakrol yang kemarin episode kemarin saya sendiri. Yang berdua. Pak Eng dan Pak Sakrol masih sibuk lah ya. Kita doakan segera bisa bergabung kembali. Mantap. Oke, jadi gini aja biar kita gak kebanyakan ngomong gitu. Aku kayak biasa kita opening kepanjangan. Iya, banyak. Jangan tuh dibutuhin ya, Pak. Jadi di sini tuh kita pengen bahas ini karena akhirnya tuh pokoknya tentang kenapa sih kita harus bisa ngobrol dengan cara layaknya orang dewasa. Karena gini, karena dari aku sendiri ya, aku tuh udah makin sadar ternyata kalau kita ya speaking like an adult gitu, itu udah bukan soal masalah umur gitu loh, tapi awareness nggak sih? Iya kan? Iya, bener. Karena jujur aja gini loh, Bewok. Karena banyak nih ya bahkan orang yang kayak kita nih udah mau 40 tahun umurnya gitu kan. Tapi cara ngomongnya itu masih yang pengen menang, ajak berantem gitu kan. Ajak berantem. Egonya dibawa daripada rasionalitasnya gitu kan. Jadi kayak bukan pengen nyelesain masalah gitu loh, cuma pengen ya menang aja gitu kan. Egonya. Dan I found something interesting gitu loh. Jadi dari Harvard Business Review itu dia one said effective communication itu bukan tentang betapa kita smart dalam berbicara gitu loh, tapi it's about how quickly people around-nya kita itu ya untuk merasa itu bisa dia pahami gitu loh. Ya nggak sih? Itu yang pernah aku baca gitu kan. Ya jadi hari ini kita bakal ngobrol itu ya tentang hal yang kelihatannya tuh simple, ini kan kelihatannya simple ya. Simple banget sih. Tapi ternyata menurut aku deep sih gitu. Udah kenapa sih? Itu dari kenapa sih? Apalagi kita gini di umur segini udah hampir 40 gitu kan. Betul. Harus benar-benar ya mulai belajar kalau yang belum gitu kan, mulai belajar untuk ngomong selayaknya orang dewasa. Jadi itu yang bakal kita bahas, langsung ditonton. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama nih. Jadi yang pengen kita bahas pertama tuh adalah ngomong buat didengar sama ngomong biar didengerin. Ngomong buat didengar. Beda loh itu, didengar sama buat didengerin. Oke. Ya kan? Karena waktu gini, ini pun aku merasakan sendiri gitu loh, waktu di umur 20-an lah ya, masih prime-prime-nya kita gitu. Ya, masih percayanya. Di umur 20-an tuh waktu itu ngerasa kayaknya ngomong tuh paling keras gitu loh, terus berasa paling logis ya, memang melontarkan hal-hal yang logis gitu kan, jadi udahlah keras, langsung soknya apa-apa itu harus yang logis gitu kan, dan dengan merasa bicara dengan keras dan logis itu udah ngerasa orang lain tuh pasti akan ngerti dan setuju gitu loh. Padahal kan kenyataannya nggak gitu. Dan aku baca dari Psychology Today, di situ tuh dikatakan the louder and more emotional you argue gitu kan, the less likely people are to actually listen to you gitu loh. Kira-kira seperti itu. Jadi itu kan sebenarnya udah gampangannya gini lah, itu bukan seberapa kuat poinnya kita itu kan, tapi ya how say people when you are making it gitu loh. Ya nggak sih Pak Bewok? Dan apalagi sekarang kita gini ya, umur udah mendekati 40 tuh kalau ngomong biar didengerin itu, kalau dari aku sendiri aku udah mulai sadar ini udah bukan soal volume ataupun paling logis lagi gitu loh. Tapi ya obviously itu soal timing gitu kan, empatinya, emotional awareness-nya gitu kan. Terutama ketika ngadepin bapak-bapak ya, nggak usah disebut ya Pak, tahu ya Pak? Ngadepin pasangan dulu. Kalau kata orang Jawa tuh ngadepin bau rekso gitu.
Gimana pendapatnya Jadi Pak Bewok yang masalah komunikasi lah kan? ya benar. Pak Bewok lebih ngerti. Untuk bisa memahami itu ya Pak ya. Sebenarnya gini Pak, kita bisa pakai apa ya, sudut pandang yang kebalikannya adalah gini. Apa yang akhir aku tanya ya, biar kita juga praktek gitu loh. Apa yang membuat Pak Magang mendengarkan pembicaraan orang? Oh ya. Oke, ya. Apakah intonasinya, apakah diksinya yang dipakai dia si orang ini, atau karena memang orang ini charming ya kan? Maka sebenarnya adalah saling ya. Artinya gini, kemampuan mendengarkan, bukan mendengar ya. Itu kan juga aspek yang dibahas dalam ilmu komunikasi Pak. Iya. Nah, jadi sebelum kita akhirnya sebenarnya gini, kalau kita ingin kembali ke beberapa episode yang waktu kita bareng soal komunikasi, di background aku komunikasi kan tadi ya aku apa namanya, kita jelaskan tuh ada elemen komunikasi tuh komunikatornya, terus audiensnya, ada pesannya, dan noise-nya itu dulu basicnya di situ. Ya, noise itu terutama ya. Kan? Nah, artinya baik dari komunikator dan audiensnya itu sama-sama sebaiknya ada skill yang memang dimiliki, skill untuk berkomunikasinya, menyampaikan pesan dan mendengarkan isi pesan. Nah itu akan apa namanya, sebaiknya memang harus relate karena supaya komunikasinya efektif. Nah kalau tadi kutipan yang dibaca Pak Magang itu bagaimana akhirnya kita ngomong didengar itu kan karena tadi efektif komunikasi ya kan, artinya lingkarannya itu ketemu gitu loh ya kan. Semakin besar ketemunya atau irisannya semakin besar efektif komunikasinya gitu. Nah itu di situ efektif. Nah maka di situ sebenarnya yang bisa dipahami adalah ketika kita ngomong untuk didengar ya kan, berarti kan sebenarnya kita perlu ngambil sudut pandang orang yang mendengarkan. Kebayang nggak maksudnya ya? Dengerin berarti beda lagi dong. Iya ya kan. Kalau ngomong untuk didengerin ya just hear ya kan, orang akan akhirnya orang hanya untuk mendengarkan gitu kan. Ya ngomong apapun orang denger gitu kan. Cuman apakah pesannya nyampe? Ya, kalau nyampe berarti yang didengerin tadi. Kalau nyampe dan dipahami berarti kan adalah mendengarkan. Ya, didengarkan. Kitanya didengarkan. Kita didengarkan, dan orangnya mendengarkan. Gitu ya. Maka efektif komunikasinya. Nah, dari situ akhirnya yang bisa dipelajari gitu ya kalau dari aku ya. Memang akhirnya teknik komunikasi tadi ya. Pertanyaan apa yang membuat kita mendengarkan orang lain kan gitu ya kan. Maka pertanyaan tadi kejawab tuh, kita ngomong untuk didengarkan atau untuk didengar? Atau didengar aja. Dengar aja kan itu kan ya. Iya, konteks komunikasinya apa, nah itu kita perlu menemukan hal itu gitu kan. Makanya kalau apa namanya, ada time frame-nya Pak Magang bilang di umur 20 ngomong yang paling si paling ego, si paling tinggi ya kan, bahasanya volumenya keras ya kan. Berusaha untuk ini terlihat logis gitu kan ya, kadang memang betul-betul logis tapi karena penyampaiannya hanya dengan ego tadi. Iya, akhirnya hanya didengar doang. Apakah itu didengarkan kan kita juga nggak tahu ya. Nah, maka akhirnya memang kita mau dalam konteks komunikasi tadi kita mau ngapain nih gitu ya kan, mau ngomong yang didengarkan atau ngomong yang didengar gitu aja ya kan. Kalau di fase sekarang aku ngambil kejadian yang sekarang di fase kita nih umur 30 dan udah jadi bapak yang which is punya anak ya kan, atau dengan pasangan kita ya kan, yang kita harapkan kan adalah komunikasi yang efektif karena ya dengan pasangan contohnya tadi ya. Nggak kita hindari tapi itu yang akan menjadi teman sampai kita tutup mata di dunia loh gitu ya kan, tutup usia maksudnya ya kan. Mostly kita akan selalu berteman dengan pasangan kita gitu. Set batru gitu. Bener kan? Iya kan? Iya kan? Pokoknya segalak-galak apapun gitu kan. Sekeras apapun, fun fact-nya pasangan kita ini yang akan menemani kita sampai nanti kita selesai di kontraknya dunia ini. Yang aku mau bilang adalah ketika memang kita tadi aware ya, kita aware untuk kita berkomunikasi akhirnya untuk didengarkan nih. Nah, maka kita perlu mencari titik temu supaya orang mendengarkan kan gitu loh.
ya kan? Mungkin agak membingungkan, cuman akhirnya yang bisa dipelajari adalah kemampuan untuk berkomunikasi itu ya kan. Itu tadi mulai dari apa namanya? Kalau di praktek sekarang tuh ada hook-nya, ada apa namanya? Pitch-nya, ada kontrol suaranya atau intonasinya, ya kan? Ada tone-nya lah ya. Ada tone-nya, terus ada ini loh, ekspresinya, ya kan? Ya. Bisa kayak misalnya gini, ini bayangin ya, yang aku mau bilang gini. Dalam konteks pertemanan aja kayak kita kayak gini. Pak, air putih rasanya gimana ya? Datar, maksud aku itu kan datar ya. Atau misalnya, Pak ini kok gelasnya bisa putih ya Pak? Nah, itu apa ya, maksudnya kayak ngomong pasti didengar. Pasti ya kan didengar, tapi kayak so gitu kan, kayak nggak relate gitu. Nah, maksud aku adalah dicarilah konteksnya. Jadi kita perlu memang akhirnya itu tuh gimana ya, itu tuh perlu dipelajari gitu, perlu dilatih gitu loh. Cara berkomunikasi itu kan akhirnya kan. Ya maka kalau misalnya mau bisa punya skill berkomunikasi ya rajin ngomong ya kan. Ngomong di depan kamera atau di depan kaca aja minimal. Nah itu tuh udah langkah paling bener. Jadi kalau teman-teman ngomong sendiri ya. Ngomong sendiri. Kalau teman-teman akhirnya suka apa ya? Apa sih biasanya kalau di depan kaca sendiri tuh ya kan ngomong kayak gitu tuh jangan orang gila. Emang itu dalam rangka untuk melatih komunikasi yang pertama. Berjejaring dengan orang banyak ya kan. Akhirnya kita bisa ngeliat ini orang bisa ngomong di depan apa sih yang diomongin ya kan, curious di situ. Terus cara menyampaikannya dia gimana sih gitu kan. Biasanya kan tadi yang aku sebutin ada gesture, ada intonasi, ada pilihan kata, ada hook-nya ya kan. Nah, kayak gitu yang akhirnya bisa menjadi efektif komunikasi kan kayak gitu ya kan. Kayaknya kalau dalam konteks kebapaan kayak gini, kalau menurut Pak Magang penting nggak akhirnya untuk jadi laki-laki dan didengarkan? Menurut Pak Magang sendiri gimana? Iya tentunya, karena kan apa ya kita leader di rumah. Nah, kalau kita nggak bisa didengerin, ya gimana ini mau berjalan ya kan? Kalau kita punya kata-kata tidak didengarkan gitu. Nah, itu dia. Mau itu ke pasangan, itu ke kita punya anak gitu kan? Iya kan. Ya. Jadi ingat film King's Speech ya, yang waktu episode sebelumnya kan aku bahas King's Speech ya kan. Ketika ada dalam satu film, King's Speech itu film. Itu tentang kerajaan gitu kan ya. Dimana rajanya meninggal dan kalau kerajaan kan biasanya diterusin sama penerusnya, anaknya gitu. Nah, dan anaknya ini introvert dan seterusnya lah ya. Jadi akhirnya ketika dia harus memimpin kerajaan padahal dia nggak punya skill komunikasinya, akhirnya dia kenal sama ya kalau di kerajaan itu mungkin ada patih atau apa gitu ya, jadi kayak penasehat, kayak penasehat, konsultan sekarang itu. Dan konsultan ini dilelah ngerti kelemahannya si penerus kerajaan ini, saya anaknya ini kan. Maka yang dilatih pertama adalah komunikasinya. Entah dia nggak punya skill manajerial, tapi si konsultannya atau penasehat ini yang diajarin adalah komunikasinya. Cara ngomong tuh, itu tadi intonasi, diksi, gesture, terus ya tadi cara ngomongnya gitu ya kan, pendekatan gimana, itu yang akhirnya dilatih gitu kan. Nah maka konteksnya kalau menurut aku ya sekedar tips aja itu, makanya kalau untuk bapak-bapak kayak kita kan biasanya meme tuh banyak ya, meme tuh banyak laki-laki tidak bercerita gitu ya kan. Akhirnya untuk bisa mengefektifkan komunikasi cerita aja Pak gitu. Cerita aja ya, aku mudah amat, artinya laki-laki tidak bercerita tiba-tiba duduk di kursi Indomaret. Ya satu momen oke, cuman maksud aku itu kan momen stress release lah kalau kita bahas di bapak-bapak live ini kan. Itu menjadi salah satu momen stress release. Cuma akhirnya untuk kita bisa memiliki tadi ya charmingnya kita nih sebagai leader di rumah tadi istilahnya Pak Magang, ya kita perlu menyampaikan skill-skill kita loh komunikasi ini. Emang perlu diobrolin gitu. Betul. Itu emang kadang itu memang hal yang sulit sih. Mostly untuk laki-laki ya, itu susah loh. Karena itu tadi emang nggak gampang kita tuh untuk mengutarakan apa yang ada di kita punya benak gitu loh. Walaupun ya tadi yang aku kutip tadi kan ya dari si si Psychology Today tadi gitu kan. Jadi itu tuh kan dimana supaya komunikasinya itu dari yang sekedar didengar sampai bisa didengarkan atau didengarin tadi, itu kan ada timing, ada empati gitu kan, terus ada emotional awareness-nya gitu kan. Kadang nih mungkin kita berempati
Kayaknya nggak terlalu sulit ya. Ya nggak tahu ini kalau di hematku ya. Di hematku tuh berempati nggak terlalu sulit. Emotional awareness aku nggak terlalu sulit. Jangankan sampai udah benar-benar emosi gitu. Ada orang mukanya dikit ya udah overthinking gitu kan. Cuma emang kadang timing gitu. Timing tuh agak gimana gitu. Sebenarnya gini Pak, gampangnya gini Pak. Ini kan kita diskusi ini dalam rangka mengurai ya. Kenapa sih laki-laki susah tadi nih kan? Kalau yang aku bilang sih gini, aku kasih apa ya, mungkin clue atau tips lah ya untuk kita bisa berkomunikasi secara efektif dan tadi menjadi komunikator yang handal, pesannya nyampe dan didengarkan gitu ya. Ini pengalamanku sih yang aku lakukan adalah paling mudah itu adalah bertanya dengan pertanyaan. Oh, justru ketika kita mau menyampaikan sesuatu kita awali kita bisa mulai bertanya. Ya, kita mulai bertanya. Okay. Supaya apa? Kalau di teori public speaking atau communication skill lainnya itu atau di konten sekalipun, ini adalah sedang memberi konteks. Ya. Kayak AI lah itu kita kasih konteks ya kan pertama kali. Kalau udah kasih konteks dan supaya orang akhirnya relate gitu, klik gitu loh. Tiba-tiba kayak contoh tadi, Pak tahu nggak kenapa air putih ini disebut air putih ya misalnya. Kan akhirnya orang jadi apa ya? Bisa kalau pancing tuh set gitu loh. Kayak makanya ada teori hook ya kan? Ada hook. Ada hooknya. Nah itu dengan pertanyaan. Nah itu yang aku bilang. Itu paling mudah ya bertanya ya. Atau misalnya kata hooknya itu dengan konteks misalnya. Pak tahu nggak hujan kayak gini tuh biasanya penyakit yang muncul tuh ini. Dikasih agitasinya gitu ya kan, dikasih faktanya dulu gitu ya kan. Itu bisa kayak gitu. Artinya kalau bapak-bapak ya seumur kita ini tadi kita udah aware nih untuk mau berkomunikasi supaya pasangan kita mendengarkan kita atau anak kita mendengarkan kita ya kan, jangan langsung dikasih ininya pesan-pesannya oh kabur tuh nggak ada masuk tuh ya kan, karena tadi bapak ngomongin apa kok tiba-tiba misalnya contoh ya lagi ngomong dia sama anak-anak nih, nah kak dek kalau udah gede tuh kita harus begini gitu. Nah itu anak-anak bingung tuh apa nih kok bapak itu ngomong kayak gini. Nggak ada angin nggak ada hujan. Nggak ada angin nggak ada hujan gitu kan. Nah coba kalau misalnya dikasih hook ya kan. Kakak ada di sini apa ayah atau kalau aku abah ya. Abah kasih tahu nih siapa yang tahu siapa ini. Nah, itu jadi kayak kasih ada gamesnya dulu. Tadi ada hooknya lah. Ada hooknya. Supaya akhirnya orang ngelihat kita dulu gitu lah kan, aware ada kita dulu nih gitu lah. Kita mau ngapain nih kan akhirnya tadi didengarkan kan tadi mengurai masalahnya adalah gimana cara kita ngomong untuk bisa didengarkan kan. Berarti hooknya dulu, bukan dulu baru nanti kasih. Sebenarnya kalau kita ngomongin kayak gini tuh ini ya di kelas-kelas public speaking kayak gitu tuh diajarin, tapi kan mostly orang taunya public speaking tuh presentasi lah depan orang kayak gitu loh panggung. Betul, untuk jadi MC lah untuk padahal di keluarga pun itu juga public speaking. Makanya aku kemarin tuh gini, aku nonton konten ya konten creator, nanti yang tahu coba komentar intinya gini, aku lupa nih siapa nih, nanti dia daripada nyebut public speaking orang tuh akan mikirnya tadi dia jadi MC lah, dia jadi pembawa acara segala macam, yang dia gunakan diksinya adalah communication skill atau speaking skill. Kemampuan berbicaranya, bukan ya kan itu lah akhirnya di situ itu sebenarnya sama tadi di situ kita mempelajari apa di kelas itu, di kelas public speaking atau communication skill itu yang dipelajarin tadi how to be orang yang didengarkan, how to be ngomong dengan intonasi yang tinggi, kecepatan yang kayak gimana, penekanan di mana itu basic lah. Tapi memang nggak bisa selesai sama situ, memang harus praktek gitu ya kan? Ya harus terus dilatih. Tadi kenapa konteksnya di video kita kan itu belajar berbicara dan belajar berbicara selayaknya orang dewasa. Betul. Yang udah nggak peduli untuk sekedar didengar aja, tapi kita pengennya tuh sampai didengerin gitu kan. Bukan sekedar untuk memenangkan suatu perdebatan, Bang. Nah itu enggak. Kalau ngomongin perdebatan apa ya itu ya kalau kita ngomongnya tadi konteksnya laki-laki apa berbicara seperti orang dewasa, perdebatan aku pikir udah ya maksudnya udah bukan fungsinya kita lagi sih, dan maksudnya buat apa ya, maksudnya ngapain gitu memperdebatkan sesuatu yang maksudnya itu bukan kompetisi debat gitu loh maksudnya gitu ya kan. Komunikasi sehari-hari kan bukan soal benar dan salahnya ya kan. Ya kalau aku sih kayak gitu memandangnya. Jadi ya itu artinya gini,
10 tahun aku jadi sarjana ilmu komunikasi aja sampai hari ini aku masih harus terus mempelajari komunikasi gitu kan ya. Yeah. Karena dengan orang ngomong kebanyakan a-nya itu itu satu menunjukkan kalau dia emang nggak pede. Kayak contohnya aku sekarang kan business development ya Pak. Tugas pertamaku salah satu tugasku adalah presentasi produk misalnya kan. Presentasi solusi yang aku jual di kantor kan gitu. Akhirnya aku menyadari bahwa aku harus merecall memoriku tentang tadi communication skill itu kayak gimana tuh. Public speaking gua harus kayak gimana kan, karena supaya bahkan produknya jadi dimengerti. Maksud aku gitu. Yes. Dan orang yang mendengarkan presentasiku ini, even mereka orang teknis ya Pak. Yeah. Tapi kalau aku menunjukkan keraguan aja, apakah aku bisa mendeliver pesanku dengan baik kan enggak? Iya. Contoh tadi aku bilang, aku jualan IoT ini kan. Akhirnya aku harus belajar IoT itu apa segala macam gitu kan, bagaimana layer topologi dan segala macam. Kalau aku jelasin dengan, "Nih Pak, kita coba berperan sebagai yang lagi aku presentasin, kamu pasti langsung punya penilaian, wah nggak, ini apa ya, kok jadi ragu ya denger presentasimu kan gitu lah ya kan. Gitu sih, jadi padahal produknya mungkin oke ya kan. Cuman cara aku mendeliver produk ini dengan banyak alalnya dan aku keraguannya gitu, kan aku membawa perusahaan nih ya kan. Jadi ragu ya, nggak jadi closing. Nggak jadi closing. Nggak jadi closing. Nanti ya kan performa trennya. Banyak hal. Jadi maksudnya aku komunikasi akhirnya nggak cuma buat MC, presenter ya, misalnya yang mempresentasikan dosen segala macam. Ya bahkan seorang bapak di rumah. Ini bapak-bapak. Suami, ya kan, suami dari seorang istri. Itu tuh communication skill penting. Itu apalagi itu tadi ya, emang mungkin salah satu celahnya juga adalah dengan empati tadi gitu. Kita ngerti dulu lawan bicara kita, supaya bisa didengerin tadi, supaya bisa didengarkan ya kan. Jadi ya itulah ya perbedaannya ketika kita di 20-an dan akhir 30-an itu mendekati 40-an bahkan itu kan ya, itu udah bukan apa yang kita katakan lagi gitu, tapi itu kenapa kita ngomong itu ya, ya kan, lebih ke arah situ ya. Gitu. Karena ya dulu kita mungkin nggak sadar kalau kita tuh dulu di umur-umur masih ganas-ganasnya gitu tuh, kita cuma pengen didengar mungkin. That's it, ya. Makanya kita nggak peduli diksinya harus gimana, asalkan udah logis, asalkan kita bisa dengan lantang tuh kayaknya orang pasti paham. Padahal mungkin bisa paham, tapi kalau cuma lewat aja itu kan, masuk kanan keluar kanan gitu, kan masuk kanan keluar kiri. Dalam konteks komunikasi akhirnya noise, jadi noise doang. Jadi noise doang kan di situ ya kan. Nah kalau sekarang di umur-umur kayak begini, kita pengennya dimengerti. Itulah kenapa kita perlu bisa ya itu tadi berbicara selayaknya orang dewasa ya. Gitulah kira-kira ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua nih Pak Bewok. Yang pengen aku bahas yang kedua tuh adalah gini, pintar ngomong itu beda loh sama ngomong pintar. Ini konteksnya di situ dulu nih. Pintar ngomong beda sama ngomong pintar. Karena gini, aku pernah baca di Journal of Applied Psychology gitu, katanya orang dengan high communication intelligence itu tuh bukan yang punya vocabulary paling banyak, tapi dia itu adalah yang bisa bikin hal kompleks jadi simple. Bisa bahasa bayi lah gampang. Simplify ya, bahasa bayi ya kan? Ya, and obviously without making orang-orang lain tuh merasa kecil gitu loh. Merasa dikecilkan dengan perkataannya, dengan diksi yang dia keluarin ya kan. Dan apa ya? Aku tuh seneng banget ada suatu frasa itu bilangnya itu adalah clarity with humility. Kira-kira seperti itu. Jadi karena kadang tuh kita itu terlalu sibuk sounding smart loh. Terlalu sibuk untuk sounding smart doang gitu kan. And we forget to actually make sense. Ya nggak sih? Contohnya barusan kan. Artinya dengan melontarkan frasa pakai bahasa Inggris kan, mostly orang kan, oh iya ya, mostly orang kan merasanya sorry ya. Jadi gini, ada saya kan kerja remote, bilingual. Nah, kadang-kadang jam segini itu lagi masih transisi. Tapi maksudnya itu ya, ini bukan lagi mau Pak magang. Paham. Contoh yang ini yang mostly orang kira
ngomong pinter banget orang gitu ya kan. Padahal sebenarnya kalau kita mendengarkan ya kita akhirnya paham kan konteksnya gitu. Iya. Cuma untuk didengarkan itu yang nggak semua orang bisa ya. Contohnya saya tadi ya. Itu kan misalnya gitu kan ya kan. Tapi sekali lagi sorry ya. Kalau biasa-biasa itu jamnya itu udah santai dulu gitu. Udah ngobrol duluan jadi udah balik lagi. Ini bener ngomong apa? Jawabannya wis balik. Kalau tadi sorry itu saya belum transisi. Lagi mode transisi ya. Lagi mode jadi orang bule. Iya benar itu dia. Jadi termasuk juga ngomong bahasa Indonesia pun kata-kata dipakai tuh diksi-diksi pilihan kata yang baru lah, yang apa gitu kan, yang kata-kata yang mungkin jarang didengar orang. Ya mungkin memang secara pembahasan mungkin kata-kata itu bagus gitu. Kata itu teknis gitu kan. Iya betul, tapi akhirnya itu jadi malah jadi noise. Dalam konteks komunikasi ya. Maksud gini. Kita ngomong dengan diksi yang wah tadi itu dengan orang-orang yang mostly circle-nya itu circle apa namanya yang bukan begitu gitu. Paham ya? Maksudnya kayak kita ngomong sama bapak-bapak yang ada kita lagi di pasar nih, lagi di terminal nih. Kita ngomong, maaf Pak, saya misalnya I'm on apa ya, misalnya kayak pakai bahasa Inggris tapi ngomong sama orang-orang yang ada di pasar dan terminal. Oh iya, itu sih terlalu sih. Kan itu kan gampang ya kan. Ya. Apa misalnya lagi gini, aku ada. Kalau di kampungku di Sumatera gitu. Misalnya kita ngomong lebih lokal nih. Anda dari mana? Oh itu langsung. Oh ini ada. Padahal itu artinya apa? Ya maksudnya kan bagus kita dengan kata-kata Anda sopan gitu kan. Ya kan biasanya kan kalau kita berbicara bahasa Indonesia itu kayak kamu itu bukan sopan ke orang yang kita belum kenal gitu kan. Yang sopan kita gunakan Anda gitu. Nah kalau di Palembang tuh kayak gitu, di Jambi gitu ngomong Anda tuh Anda. Termasuk gini Pak, aku pernah ya waktu kan saat ini aku di private company gitu kan ya. Ya nyebut private company aja nih bisa jadi satu diksi yang ngomong pinter nih. Padahal private company kan perusahaan swasta gitu kan. Nah tergantung audiens itu sama siapa. Itu skill komunikasi. Aku mau bilang gini, dulu aku waktu masih di pengabdian di pemerintahan gitu ya Pak, aku presentasi tentang produk yang dihasilkan di dinasku kerja itu, sebuah aplikasi ya untuk membantu inilah ya ASN itu gitu intinya gitu. Ya karena pembawaanku apa ya, aku ngomongin aplikasi gitu ya, misalnya dunia tech gitu kan ya. Terus ya backgroundku juga masih dari apa ya, aku pernah di Jakarta segala macam itu kan. Dan aplikasi pakai bahasa Inggris gitu, maksud aku mau bilang gitu kan. Aku ngomong menjelaskan aplikasi dengan kata-kata mostly ataupun aplikasi terus ya pokoknya ada istilah teksnya itu kan ya, yang harus kulontarkan. Aku dengar komentar audiens ya, which is itu bapak-bapak, ibu-ibu ASN ya kan. Aku dapat komentarnya gini, pintar temen kayak Mas Doni, maksudnya dengan aku ngomong yang pakai istilah bahasa Inggris kayak itu ada di aplikasinya gitu kan, itu komentarnya gitu, kayak pintar temen kayak Mas Doni. Masa aku nggak tahu itu maknanya nyindir atau memang lagi tahu, cuman masa aku tuh jadi noise itu loh, aku mau bilang jadi noise. Bukan isi pesan yang dikomentari, justru gitu. Cara menyampaikan pesan kita yang dikomentari. Itu dia kan gitu kan, maksud aku jadi kayak aku mikir sendiri kan, gimana ya, yang salah aku atau emang kita belum ketemu nih titik temunya di mana gitu. Itu salah satu contoh yang lain itu kan tentang apa namanya, kita ngomong dengan audiensnya siapa di mana, ternyata malah jadi noise nih dalam konteks komunikasi kan kayak gitu. Tapi itu justru yang jadi menarik ya, soalnya gini, ini kembali lagi ya konsepnya bapak-bapak live itu kita bukan pakar gitu kan. Kita sedang belajar dan ngajak teman-teman yang nonton, terutama ya yang seumuran kita gitu kan, bapak-bapak, untuk bertumbuh dan belajar bersama gitu loh. Dan itu juga jadi menarik, jadi hal yang perlu dipelajari loh. Maksud aku gitu kan, akhirnya yang harapanku adalah komentarnya bukan pintar teman kayak Deneng Mas Doni ya, maksudnya lebih kita pengen dengarkan tuh tentang aplikasinya. Iya kan gitu loh, maksud aku gitu kan. Maksudnya pola pikir bertumbuhnya kan di situ ya kan. Bahwa kudu mencet. Ya akhirnya sih menggunakan logat atau dialek-dialek kedaerahan ngapak di sini ya kan. Tapi yang penting konteksnya tahu gitu loh. Kalau yang diklik tuh menunya home, which is sekarang tulisannya home, ya bukan berarti harus
rumah ya kan maksudnya. Iya sih. Kan lucu juga rumah itu maksudnya rumah ya. Iya kan rumah itu kan nggak kayak gitu juga dong ya kan. Iya itu kita susah sih. Susah. Cuma maksudnya makanya sebaiknya memang ada pola pikir bertumbuhnya itu ya kan, growing mindset-nya kita ya yang dikomentarin jangan cara menyampaikannya. Tapi adalah itu juga jadi pesannya kan gitu jadi hal yang gimana ya, jadi serba salah juga ya. Ya, kita yang menyampaikan kan bingung loh. Iya, sampai di situ. Iya kan? Kalau aku kan apa ya? Untungnya itu kalau aku tuh bukan orang yang berhadapan dengan klien gitu. Oh iya. Aku di balik layar aja. Fieldnya kan? Pak Madeng di belakang layar. Ya, dan ibaratnya ngomong dengan CEO dengan CTO gitu, ya mostly kan. Nah, mostly dia kan ya udah lah pokoknya. Mostly mereka akan paham gitu lah apa istilah teknisnya. Ini bukan ngomongin bahasa Inggris atau apa ya, tapi istilah teknis gitu loh. Iya. Istilah teknisnya mereka bisa paham gitu loh. Nah makanya iya tadi ya kalau kita ngomongin itu akhirnya ada bahasa bayi yang sampai hari ini aku juga masih mempelajari. Mempelajari ya. Apalagi aku di business development yang mostly yang mungkin lebih sering jadi jembatan antara tadi teman-teman teh ya kan dengan klien yang mungkin nggak paham teknisnya gitu ya kan. Yang jadi bukan orang teh. Iya, dan aku ya nyampein dengan bahasa pasar, negosiasi pun aku pakai bahasa pasar gitu kan. Pak ini gampangannya udah Bapak bantu jualan produk saya sekian persen deh gitu ya, aku bilang gitu. Kalau bahasa tingginya kan Pak kita paham ya Pak, ini sama-sama lagi bertumbuh segala macam, aman sih kalau misalnya kita mau kasih Bapak komisi rate-nya sekian, itu sih oke lah ya. Cuman maksud aku bahasa pasar kan nggak kayak gitu kan. Tapi tadi untuk bisa ngomong kayak gini, otak kita kan akan men-switch kalimat mana yang dipakai ketika kita tahu lawan bicara kita siapa. Pengalamanku ya, ini pengalaman ya. Akhirnya gini, kalau ngomong sama orang-orang Jakarta, sesama business development, yang aku pakai adalah istilah mostly, common sharing fee, rate apa segala macam. Dan akhirnya aku harus belajar untuk mengetahui diksi-diksi itu kan. Tapi kalau ngomong sama business development yang bukan di Jakarta, business development cuma kayak di daerah Jogja, Semarang segala macam, akhirnya aku berusaha untuk menggunakan dialek Jawanya kita gitu. Even aku kalau kata teman-teman ini, aku kalau ngomong apa katanya wagu ya kan, ya oke lah aku terima. Cuma maksud aku ngomong sama mereka pakai dialek ini Jawa, malah mereka seneng gitu ya kan. Bos Pak gampang aja, ini nggak sampein piro nggak aku pernah gitu loh. Malah kayak gitu loh, malah tapi jadi kalau aku pun sendiri ya bahasa daerah kita sama-sama cukup banyak yang kita kuasai ya. Betul. Apalagi kita hidup di mana-mana gitu kan. Memang kalau untuk pembicaraan yang apa ya ngomongnya, bukan sehari-hari juga, tapi bisnis bisnis nggak di bisnis gitu. Oh oke. Ya kasual istilahnya. Kalau kita pembicaraan kasual, kita bisa tuh kalau ngelihat yang ini orang Sunda gitu ya ngomong. Ini orang mau jam makan siang lah misalnya gitu kan. Ngomong apa, kita bahasa orang Cilacapan gitu kan. Itu sih masuk-masuk aja gitu. Cuma memang kadang kayaknya kalau kita lagi bicara di ranah profesional gitu, atau bahkan ya begini kita ngonten tadi, kayak kita switch ke mode profesionalnya kita tadi ya. Memang ya sorry to say, memang kita di Jakarta dan ya apalagi kayak aku ada kerjanya sama orang asing gitu kan ya, diksi-diksi yang umum dipakai itu agak asing dikit gitu ya. Mostly common sense lah ya kan. Itu makanya. Obviously. Betul. Jadi kita udah kebiasa dengan itu gitu. Nah, kuncinya kan di mindset kita. Ya. Kita mesti membedakan kita ngomong dengan siapa kan gitu lah ya kan. Tapi gini nggak sih Pak Bewok? Mungkin nggak kalau sebenarnya sekedar pemilihan kata itu masih bisa apa ya ngomongnya tuh, masih bisa di cater lah tuh kan. Susah istilahnya. Masih bisa di cater pakai lah istilahnya dengan konteksnya, dengan yang disampaikan. Jadi pesannya yang dengan bahasa bayi gitu loh. Atau kita misalnya dengan analogi, tapi memang kadang mungkin diksi-diksinya kita susah ganti, tapi analoginya yang kita mainin itu agak gimana pengaruhnya? Lebih akan sedikit lebih baik nggak sih gitu loh? Oke. Tadi ya audiensnya aja. Kalau misalnya audiensnya ada tergantung audiensnya. Tadi aku bilang supaya ini nggak jadi noise dengan kita menggunakan, kan tadi tekniknya adalah kita pakai diksi yang kayak gimana sih ya kan?
daripada tekniknya ini malah menjadi noise dalam konteks komunikasi tadi, komunikator pesan dan audiens, daripada menjadi noise ya udah kita lihat audiensnya siapa. Maka tekniknya kita gunakan itu. Kayak tadi kalau misalnya pakai bahasa baik, literally aku punya anak nih yang ngomongin tentang kehidupan adalah Kak, tahu nggak apa namanya, Abah kerja tuh kayak gimana sih? Terus aku artinya akhirnya aku gali gitu loh dari sudut pandangnya dia tadi dengan cara tadi bertanya kan ya. Terus aku kasih bahasa baiknya adalah, "Ya Kak, kerja tuh gini, ada yang di kantor, ada yang pengusaha kayak gini-gini." Jadi kan itu kan bukan di sekedar pemilihan diksinya, ya kan, sorry dipotong. Tapi kan itu jadi itu tadi menjelaskan detailnya dan analoginya tadi. Iya kan? Ya kan, disimplify dengan suatu kasus-kasus yang lawan bicara kita paham gitu. Yes. Nah, itu karena literally bayi, maka aku menggunakan bahasa bayi kan. Ya. Bayi itu maksudnya ya anak itu ya, toddler ya kan. Ya. Nah, artinya kalau misalnya tadi audiensnya bukan toddler, tapi kita juga tetap harus melihat kalau dewasa, tapi dia di circle yang tadi aku bilang ya, lokal, apa namanya, let's say apa akses untuk komunikasinya juga mungkin nggak banyak, jadi dia nggak ngerti bahasa tech savvy apa segala macam, ya kita harus menggunakan istilah kalau itu bahasa baik dong. Sangat ya. Ya makanya tadi kan aku bilang sangat signifikan. Makanya aku bilang kita ngomong sama siapa nih, kita juga mesti tahu apa audiens kita kan gitu ya kan. Harus tetap perhati, itu harus berempati. Betul. Nah itu dia rasa empatinya itu di situ. Ya kan, karena memang nyatanya ya yang setelah tak pelajarin itu kan ya, effective communication itu udah bukan masalah bikin orang itu amazed gitu loh ke kita ya kan, tapi yang bikin orang itu ya paham gitu dan nyaman buat ngobrol lagi. Betul, ya kan, betul, lebih ke arah situ kan. Di situ. Ya karena apa ya? Walaupun ya kadang gini, kalau aku sih nggak kepengen terlihat pintar, aku sih pengennya dimengerti, karena aku juga konten sendiri kan. Iya kan. Yang aku pengen tuh dari kontenku tuh orang paham nih apa ilmu yang tak sampaikan tuh, bukan aku pengen kelihatan keren sebenarnya. Walaupun ya ternyata sulit ya gitu ya. Bahkan ya itu tadi yang aku masih berusaha transisi bilingual itu pun kadang mungkin bisa diartikan orang lagi sok pinter nih. Emang harus hati-hati di situ ya. Bener Pak, kayak gini Pak. Iya makanya gini, kalau ini yang nonton adik-adik ya, maksudnya di bawah umur kita lah. Iya kan. Ini sebuah tips dan clue juga ya, bahwa percaya deh, maksudnya ngomong pinter ya kan, tadi daripada pinter ngomong, memang akhirnya kita mesti aware soal pinter ngomong. Karena ya tadi orang tuh akhirnya kalau tadi ya mesti gini, mau memahami pembicaraan daripada mendapatkan penilaian bahwa kita tuh pintar gitu kan, itu lebih susah didapetin memahami pembicaraan kan, maksudnya gitu loh dari sisi audiensnya. Makanya gue ngomong selalu gini, adik-adik kalau adik-adik Gen Z ini kalau lagi ngomong mending cari memang yang efektif komunikasi supaya nggak jadi noisy dalam konteks komunikasi ya. Komunikator pesan audiens nggak jadi noise pesannya. Ya noise tuh kalau yang lupa, noise itu maksudnya pesannya jadi tertutupi hal-hal lain. Ya gitu. Itu jadi nggak tersampaikan lah apa yang jadi makna sebenarnya. Gitu kan. Nah kalau kayak gitu kan jadi kayak tadi nggak nyambung. Ya kalau contoh Pak Bewok tadi dia ngomongin ini itu ini anu, tapi yang dikomentarin orang, pintar ya gitu. Padahal bukan itu yang pengen didengar. Gitu. Yang pengen didengar tuh paham nih sama produk yang tak sampaikan. Ya, gitu kan? Ya. Paling gampang menilai kita atau dipahami nih obrolan kita kan tadi dengan kita ngomongin gitu, orang tuh responnya gimana? Oh, atau manggut-manggut, minimal tuh kita didengarkan. Tapi kalau yang kayak kita ngomong terus orang lain kita itu tahu kan sindrom itu kan? Itu kan berarti orang udah bahkan orang nggak merhatiin gitu. Iya, jadi udah nggak cuma bersuara ya gitu. Udah nggak didengarkan, nggak didengar malah sampai ada. Sampai nggak didengar. Ngomong apa tadi? Gimana maksudnya? Nah itu kan iya betul. Ya, itulah kita kembali lagi ke topik utama kita, belajar berbicara layaknya orang dewasa tuh ke arah situ sebenarnya. Efektif komunikasi penuh dengan empati ya kan. Ya karena ya mungkin gini ya, mungkin pun saya pun masih sering merasakan, tapi inilah kita bertumbuh bersama itu kan di bapak-bapak live ini. Ya memang ngomong pintar tuh kayaknya itu soal ego gitu ya nggak sih, kalau ngomong pintar ya. Tapi yang namanya kita tuh being smart in how to talk gitu kan, itu udah soal kita punya intensi gitu buat kita tuh ngebantu orang lain untuk paham, untuk ngerti ya kan. Kita sedang di arah itu ya kan. Dan
Dan ya kayaknya kita di umur sekarang gitu kan kita udah untuk itu tadi berpikir untuk belajar milih yang kedua nih. Menurut aku sih gitu. Yang tadi, gimana kita membantu orang buat mengerti. Kira-kira begitu. Oke, jadi ya itulah tadi ya tentang masalah pintar ngomong, itu jelas ya, itu beda sama ngomong pintar. Beda. Nah sekarang tuh yang lagi pengen kita bahas lagi, ada lagi nih Pak Bewok. Kadang tuh ya, diem, bener-bener diem nih gitu kan, itu bentuk komunikasi yang paling kuat nggak sih? Ya kan? Karena gini, aku tuh pernah baca quote lah dari Viktor Frankl, itu dia psikiatis dan dia tuh Holocaust survivor. Nah, dia tuh bilang gini, between stimulus and response, kan, there is a space. And in that space, ini sorry bahasa Inggris ya, karena aku ngutip kata-kata dia itu nanti kita artikan itu kan. And in that space lies apa ya? Aku lupa. Lies our power to choose our response. Ya kan? Jadi kira-kira ya di antara si stimulus dan respon tadi gitu kan itu ada ruang lah, ada ruang di mana di ruang itu tuh berada ya kendali kita gitu untuk bisa milih gitu kan. Kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya dari saya ngebaca itu tuh yang justru jadi inti dari komunikasi kita sebagai orang dewasa gitu, ya nggak sih? Karena gini, sekarang tuh kita tuh udah mulai paham, apalagi ya ini kayaknya bapak-bapak merasakan nih di mana sudah menikah gitu kan. Ibu-ibu juga kok, ibu-ibu juga. Karena silent itu bukan weakness gitu loh. Ya kan, silent isn't weakness gitu. It's awareness, ya nggak sih? Itu lebih ke ada awareness kita gitu kan. Dulu tuh dulu tuh aku sempet ya zamannya masih prime gitu kan, kita mikir kalau diem tuh kalah. Ya kan? Kalau sekarang kita tahu kadang diem itu cara terbaik kita untuk ya cara terbaik kita untuk menjaga hubungan dan diri sendiri gitu. Ya salah satu cara untuk survive gitu, ya nggak sih? Makanya coba deh begini, kita angkat kasusnya gitu ya. Dari pengalamannya Pak Magang nih, ketika diam, itu ketika ngapain dan apa yang dilakukan ketika diam, nah gitu. Kalau Pak Magang itu gimana? Kalau aku sendiri sih gini, aku tuh diam ketika aku sudah paham ini, walaupun aku debat dengan logis, debat dengan segala argumen-argumen yang ya mumpuni gitu kan, tapi ya nothing gitu loh. Jadi ya udah diam aja ya. Dan apa yang aku lakukan di situ ya berusaha untuk bisa menahan diri untuk tetap diam, kembali urusannya tetap diam gitu loh. Pokoknya nggak kepancing kan? Apapun itu konteksnya, pekerjaan ataupun di rumah tangga ataupun di sosial. Betul. Yang Pak Magang lakukan itu. Ya terutama di sosial media juga banyak hal gitu yang kadang apa ya, kita tuh jadi udahlah diam aja gitu. Walaupun kadang gini, sorry menambahin. Kadang itu ini agak berkaitan dengan gini loh, matinya kepakaran. Ya kan, fenomena matinya kepakaran di mana ya sorry to say gitu kan. Kayak kita kan orang yang sudah ya insya Allah ada keahlian tertentu gitu loh. Dan di mana yang jadi fenomena matinya kepakaran itu adalah ketika ada orang nih yang mohon maaf gitu kan, dia tidak punya pengetahuan yang mumpuni, tapi dia tahu ada orang yang mumpuni, itu dia bukannya belajar dari orang itu, tapi mendebat gitu. Ya memang sih debat itu adalah salah satu cara belajar, cuma kadang yang jadi masalah itu adalah gini, yang aku lihat ya, ini yang sependek hematku ya, ketika orang itu tidak punya apa-apa lagi yang jadi bargain power-nya dia, akhirnya mendebat itulah jadinya salah satu untuk dia bisa tampil oke gitu loh. Bisa mendapat apa ya, bisa dapat atensi, bisa dapat kepuasannya dari situ dengan mendebat orang, padahal ya sorry itu saya kadang yang dia argumen yang dia keluarkan itu benar-benar nonsense gitu. Nggak make sense. Aku pernah di salah satu postingan tweet yang akhirnya aku dari yang diem akhirnya ke-trigger untuk mendebat itu. Itu dia ngata-ngatain aku tuh gini, algoritma komputer tuh baru ada setelah silikon. Sih, komputer aja tercipta karena algoritma gitu loh. Kan ada orang sekosong itu gitu loh. Cuma kadang tuh gini,
aku mendapati fenomena yang cukup berat ya. Karena gini, kita tuh kayaknya terlalu kemakan namanya suatu prinsip di mana yang waras ngalah. Nah, ketika yang waras ngalah, yang waras memilih diam, ataupun ada satu lagi yang aku sebenarnya nggak suka aku nggak suka dengan yang waras ngalah, terus nggak suka juga dengan yang katanya kalau padi semakin berisi semakin menunduk gitu kan, karena itu nggak tepat untuk sekarang. Oke, di era sekarang ya? Era sekarang, terutama ya sorry to say di masyarakat kita gitu loh, di Indonesia gitu kan. Karena kebanyakan setelah orang orang yang berpengetahuan, orang yang terdidik itu memilih, alah males ribut sama orang ini, kita memilih untuk yang waras ngalah. Akhirnya orang-orang yang tidak waras gitu kan, punya panggung. Mereka ya itu tadi, ada orang dengan lantang dia berkoar di sesuatu hal yang aku tuh menyampaikan suatu share ilmu gitu kan. Terus dia dengan enaknya ngomong algoritma komputer itu baru ada setelah silikon ditemukan gitu. Nggak ada algoritma sebelum itu lah. Komputer sendiri tercipta karena suatu algoritma gitu. Aku ini ya, maksudnya ngeliat fenomena ini adalah gini. Diam yang kita maksud di sini akan menjadi bentuk komunikasi yang paling dalam itu adalah ketika membedakan antara diam untuk menahan diri dengan diam untuk nggak peduli. Untuk tidak untuk apatis. Untuk apatis. Ya, aku setuju itu. Gitu ya. Maka kalau tadi akhirnya aku juga menganggap logical fallacy-nya adalah ketika diam untuk apatis itu menjadi salah. Iya, itu yang salah. Betul. Yang sebaiknya dilakukan adalah memang diam untuk menahan diri. Dari kita melakukan blunder-blunder dalam berkomunikasi yang sebenarnya kita lagi ngeliatin dulu nih orang mau ngapain gitu kan. Ini yang paling kerasa kalau di sosial media pasti ya. Sosial media itu trafficnya kencang banget ya. Kayak ada fenomena apa, orang berkomentar segala macam, mati kebakaran, orang berkomentar tiba-tiba tuh netizen jadi guru lah, jadi ustadz, kiai segala macam tuh kan gitu. Nah itu momen untuk diam kalau kita concern ya untuk mengikuti topik itu, diamnya kita adalah untuk menahan diri sebaiknya. Bukan diam yang peduli untuk diam, bukan untuk diam yang tidak peduli gitu. Untuk yang apatis tadi. Gitu. Kalau kita concern pada isu ini gitu ya. Kecuali kita nggak concern ya udah nggak usah diikutin kayak gitu karena selesai. Termasuk juga kayak di rumah tangga ataupun di sosial misalnya, di sosial life kayak gitu. Dia menjadi komunikasi yang paling dalam itu akhirnya tadi diam untuk menahan diri misalnya. Di lingkungan RT, aku pengalamanku juga karena aku sekretaris RW gitu kan ya. Aku kemarin kejadian tuh lagi rapat RT, bapak-bapak di RT di salah satu RT gitu kan ya, A dan B gitu, memperebutkan satu permasalahan. Ya akhirnya aku diam untuk menahan diri bahwa ya udah Pak keluarin dulu, Bapak mau ngomongin apa nih? Seret. Kalau dari Bapak yang RTB gimana? Baru aku dia untuk menahan diri dalam rangka mempelajari apa sih yang terjadi. Ya mengamati dulu itu barulah aku ngomong kan gitu. Itu diam untuk menahan diri kan. Tapi kalau misalnya aku nggak peduli, jadi Pak ngomong aja, yaudah Pak, udah selesai, udah ya, nggak peduli kan aku kayak gitu kan. Itu atau malah ya yang nggak diem sama sekali, main langsung argumen aja dua-duanya. Nah gitu ya, jadi judgmental, artinya terlalu berpihak mana segala macam juga jadi nggak efektif komunikasinya kan. Komunikasinya nggak efektif. Betul. Itu tidak dewasa lagi kembali ya kan. Termasuk di rumah tangga ya kan. Ya itu yang paling berat sih, maksudnya parenting ya kan, ataupun tadi ya parenting utamanya. Sering kita kejebak sama anak lagi masa emasnya, apapun itu, dia untuk menahan diri sebaiknya kita lakukan dalam parenting untuk dia melihat dulu ini anak pinternya lagi ngapain nih gitu kan. Iya betul. Berbahaya enggak gitu kan. Sebenarnya sebaiknya gitu kan ya. Memang itu sangat berat banget dan kondisi ideal ya seperti itu. Cuman yang kejadian mostly di Indonesia kan akhirnya langsung ayo papa bilang apa gitu ya kan. Kayak gitu, ayo tadi udah dibilangin jangan gitu gini. Maksudnya langsung bereaksi gitu loh. Padahal diam tadi itu untuk menahan diri tuh ya kan. Sebaiknya itu menjadi poin lah untuk kita bisa dalam aktivitas parenting. Nah maksud aku adalah kemampuan untuk diam menahan diri juga menjadi sebuah skill komunikasi kan gitu. Itu tadi kan. Iya kan. Bahkan dari kutipan itu adalah suatu ruang komunikasi yang efektif justru. Iya akhirnya gitu. Aku jadi ingat ini Pak.
ada yang ngebedah ya, konten kreator ngebedah cara komunikasi skillnya Steve Jobs. Oh ya. Pernah dengar mungkin atau pernah itu artinya ketika lagi present tentang Apple pada masa Steve Jobs masih ada gitu, dilontarkan pertanyaan oleh audiens, yang terjadi sama Steve Jobs diam. Freezing moment bener-bener di depan panggung dan dia diem. Dia si ini ngebedah sampai dia ngitung diemnya Steve Jobs itu 13 detik sampai 20 detik lah gitu ya kan. Ya buat mikir dulu. Untuk mikir dulu. Dia nggak berkomentar pertanyaan yang bagus itu, nggak, dia bener-bener diem terus akhirnya baru dia ngomong. Karena ternyata dan ngomongnya langsung jadi semua pertanyaan dia terselamatis. Jadi aku pikir sebagai salah satu skill komunikasi ya diam tadi tuh menjadi ruang untuk kita mau jawab apa sih ya kan, terus kita mau ngambil jawaban yang mana aja sih. Tapi kalau yang aku tangkap dari situ berarti kan ini ada konteks di mana diamnya itu adalah diam untuk preparing something gitu loh. Oh iya. Tapi gimana kalau yang ya emang diem aja? Karena ada masa juga di mana kita kan ya seperti yang tadi tak sebut ya, diemnya itu lebih ke arah untuk menjaga sesuatu tetap damai. Kayak ya tadi untuk menjaga hubungan gitu kan, dan ya untuk menahan diri kita sendiri gitu. Atau ya istilahnya agar semua itu tetap baik-baik saja loh. Itu berbeda nggak sih? Di dalam hematku itu berbeda tadi. Diam untuk menyiapkan situasi gitu kan, sama diam yang emang lebih ke arah diplomatis lah ngomongnya ya nggak sih? Betul. Gimana tuh? Jadi akhirnya kalau tadi diam untuk menghindari perdebatan misalnya, akhirnya aku pikir itu bisa menjadi diam untuk prepare something, karena prepare-nya adalah tetap ujung-ujungnya menurutku ya akan jadi gitu kan. Bedanya apa dengan yang satunya, kondisi yang satunya lagi yang tidak peduli ketika kita diem nih bener-bener whatever gitu, maksudnya kan gini, lagi konflik nih terus memilih diam karena kita sedang mempersiapkan untuk aku nggak ngomong apapun yang nanti malah jadi konflik gitu ya kan, ya, malah gitu kan ya gitu kan. Beda dengan yang akhirnya aku diem tapi kemudian aku menyiapkan sesuatu yang lain, malah ini menimbulkan konflik baru. Nah ini kan diam yang tidak peduli. Diam yang apatis. Beda kan gitu kan, apatis kan, tapi diam karena konflik ini belum lagi pecah ya, konflik rasanya di rumah tangga gitu kan. Jadi kita memilih untuk diam yang apatis misalnya. Bodo amat kamu mau marah mau segala macam, aku diem tapi aku mau melakukan sesuatu yang aku pengen. Selingkuh lah, you name it lah, selingkuh, main apapun itu segala macam. Karena dia apatis nih di rumah ya. Jadi aku pikir itu tadi perbedaannya di situ. Maka sebaiknya kalau diam yang untuk bener-bener prepare something, dengan dia diam nggak ngapa-ngapain pun, karena dia sedang mempersiapkan untuk tidak menimbulkan konflik baru gitu loh, atau menambah bara api konflik yang ada gitu loh kan gitu ya. Gitu sih yang aku pandangnya gitu. Walaupun begitu ya emang intinya tetap ujung-ujungnya untuk bersiap untuk akan sesuatu. Iya, prepare kan. Yang bedanya berarti tinggal ada yang menanggapinya dengan diam tadi sebagai salah satu pattern dari komunikasi yang efektif gitu kan. Ada yang malah justru ya itulah kalau misalnya kita lagi di masa-masa berapi-apinya kita tuh kita argue balik gitu loh. Iya, di situ. Ya, karena aku jadi teringat gini. Jadi kenapa aku ya istilahnya dalam hati itu ada dendam gitu kepada orang tuaku tuh adalah karena aku memang tidak pernah dalam arti nakal selayaknya anak nakal gitu loh, kayak bolos sekolah atau apa macam-macam itu nggak pernah. Tapi akhirnya yang aku sadari dulu itu adalah mereka itu marah ketika aku berargumen. Dimana itu aku merasa wah argumenku logis, argumenku kuat. Dan betul memang aku menang argumen. Tapi akhirnya ya dipukul. Karena orang tua ini kalah argumen, dipukul. Dan waktu itu aku kesel loh. Kamu kalah argumen, kalah ngomong kok main pukul. Badanku masih lebih kecil darimu. Kalau nanti kita gede sama mungkin kita bisa pukul-pukulan kan. Tapi ya akhirnya setelah kayak aku udah mulai SMP gitu, aku mulai sadar gitu loh, kayak mending diem deh. Karena percuma juga. Itu tadi karena yang seperti dibuka tadi.
Yang Pak Bewok tanya, aku diem tuh pas apa ya, pas aku ngerti kalau mau apapun argumen logis aku keluarkan, ini orang nggak akan mau Nggak ngerti. akan mau ngerti. Boro-boro ngerti, tapi Iya. mau ngerti juga enggak. Ya kan prepare something kan, untuk ya udahlah, bukannya apatis gitu kan, tapi kayak kita udah tahu nih. Mungkin kalau anggap agak lucu dikit ya, ini kasus kayak Nabi Ibrahim nggak sih? Oke. Nabi Ibrahim kan dia menang argumen, tapi menang argumen tidak menjamin dia selamat. Dibakar ya. Tapi itu contohku tadi, karena waktu aku TK SD itu masih emang yang sering-sering banget mendapatkan ya pendidikan VOC yang real VOC, di mana ke sekolah mata harus lebam gitu kan, karena di rumah dia ya. Setelah aku sadarin, mulai aku bertumbuh gitu, usia SMP itu udah ya emang kadang emang harus diem sih, ngapain juga di argue gitu loh. Ya nggak sih? Ternyata itu tadi lah cara. Ini lagi diem ya. Karena sebenarnya kalau kita ingat ya Pak, bahkan teman kita di Bapak Live ini juga, Pak Eng itu kan juga dia punya momen untuk diam dulu. Ya. Mencerna apa yang sedangnya dan tadi prepare something jawabannya gitu lah. Untuk gitu. Jadi memang ya, kalau yang itu pun aku pun merasakan kayak untuk ya kayak kalau misalnya dari tadi merhatiin juga aku kadang freeze dulu gitu untuk supaya lebih clear gitu lah apa yang mau tak sampaikan ya kan. Betul. Makanya kebanyakan orang tuh akhirnya kalau lagi komunikasinya lagi intens ya, kadang-kadang tuh suka bertanya gini kan, mudeng nggak? Atau paham nggak ya? Atau bahasa halusnya kalimatku bisa dipahamin nggak gitu. Ya. Sebenarnya tanpa perlu mengucapkan itu, kalau kita lihat dia orang diem, biarin dulu aja gitu. Misalnya kita sebagai komunikator juga ya diem dulu aja gitu. Baru nanti kita kasih ruang tadi, nah baru bertanya gimana, aman kan atau bisa dipahami. Maksudnya tuh ini sih, ini apa ya? Lebih ada call to action-nya lah. Ya, call to action dan ya apa ya, komunikasi efektif yang konteksnya antara ya let's say pekerjaan atau pimpinan dengan bawahan segala macam gitu ya. Jadi mempelajari komunikasi menarik dan itu seumur hidup ya. Ya seumur hidup. Seumur hidup gitu ya kan. Tapi gitu ya betul sih, maksudnya ya kayak tadi lah. Ya kalau misalnya kita dalam suatu pembicaraan, ya dimana jelas banget di situ kita misalnya kita diem, itu adalah untuk ya prepare something, untuk menyiapkan jawaban yang baik, jawaban yang sesuai gitu kan, supaya kita bisa merhatiin dulu audien ini gimana untuk berempati lagi itu tadi gitu kan. Tapi juga ada kadang-kadang dimana kita diam sebagai komunikasi ketika kita untuk menghadapi suatu konflik gitu loh, terutama bapak-bapak yang mungkin ribut sama nyonyanya di rumah gitu kan. Jadi untuk semua baik-baik saja kadang diam itu perlu, ya nggak sih? Ya tadi kan ada ya ini kalimat apa, bijak tuh diam tuh emas ya kan. Ya. Aku tuh mikir diam tuh emas apa ya emas ya kan. Gue pikir ya diam di ya ada gitu pada kan. Satu konteks tertentu diam itu emas. Iya kan gitu kan, kayak tidak melawan apa. Karena gini Pak, aku jadi ingat gitu ya. Ada teknik di apa namanya, MC gitu ya, ataupun presentasi publik gitu ya. Ketika masuk panggung itu masuk dari kiri ya kan, masuk dari sisi kiri, terus diem di audiensnya itu kita diem dan kita ngeliat kanan kiri tanpa assalamualaikum, itu kan diem bener-bener untuk getting notice. Maksudnya kayak ini ada gue loh di sini. Maksud aku adalah tadi aku bilang diam itu menjadi salah satu bentuk komunikasi dan teknik komunikasi yang perlu kita pelajari. Karena ternyata itu dipelajari juga di public speaking, ya kan? Bahwa tadi ketika masuk dia bener-bener, aku pernah dapet ilmunya, masuk dari sisi kiri gitu kan, set ke tengah panggung, blep, pegang mic, dek, diam, lihat kanan kiri. Dan aku pernah praktekin dan works. Maksudnya bener-bener aku akhirnya didengarkan gitu. Dan aku kayak, kok bisa ya? Aku pikirnya assalamualaikum ini ya dengan suara yang kita tone-nya apa segala macam kita atur. Berarti juga salah satu untuk getting attention tadi ya. Getting attention ternyata diam tuh. Juga tuh saya pelajarin tuh kalau lagi ngisi kuliah umum tuh masuk kelas. Udah dipanggil kan tapi dokter diam dulu kali ya. Iya, diam dulu. Abis diam ngapain? Aku soalnya nggak pernah. Aku biasanya kalau lagi ngisi kuliah umum itu masuk langsung salam aja gitu. Banyak sih sebenarnya tekniknya ya. Akhirnya kalau sekarang kan ada mulai dari kasih tadi paling gampang bertanya ya kan, paling gampang tuh literally kayak abis diem nih, nah terus kasih konteksnya dengan pertanyaan, baca buku hari ini apa yang dibaca misalnya gitu ya kan, ataupun apapun atau misalnya langsung mulai dengan teknik
apa ya, aku lupa ada namanya, intinya kasih data ya kan, terus kasih konteksnya dengan kita mempelajari ini kita akan kasih data misalnya, diem nih, seret gitu. Terus kita mulai, hari ini hujan, hari ini cuaca ekstrim akan terjadi di beberapa wilayah, termasuk di kota kita ini gini gini gini. Hari berarti ini langsung masuk ke konteks. Itu Bisa teknik komunikasi, teknik public speaking sekarang mostly yang kayak gitu. Jadi apa ya? Gaya baru daripada yang abisnya diem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya gini itu aman. Sudah selesai masanya. Oh itu artinya. Aku pernah pelajari juga sih. Paling enak lihat cari Irwandi sih, maksudnya kalau kita ya kan. Justru salamnya tuh di tengah-tengah malah nggak apa-apa. Tengah-tengah. Jadi maksudnya kayak dikasih konteks dulu kayak misalnya gini ya. Yang aku paling suka tuh aku pernah praktekin juga gini. Aku ngisi tentang apa ya istilahnya digital marketing buat salah satu BUMN gitu ya di Cilacap gitu kan. Tujuannya adalah yang gini, audiensnya adalah orang yang bikin materi flyer kalau ngasih tahu tentang harga tarif naik ataupun ada gangguan apa segala macam. Mereka nih divisi yang bikin itu. Nah, jadi hooknya yang aku ajarin adalah pernah nggak sih ngeliat desain pemerintahan tuh cupu ya? Aku bilang kayak gitu ya kan. Kalau kasih kayak gitu lah konteksnya. Padahal tuh kalau ngomongin desain grafis itu ada elemen-elemennya. Presentasi hari ini kita akan mempelajari cara-cara desainer grafis yang profesional gini-gini nah gitu loh Pak. Nah saya Doni 1 jam ke depan kita akan mempelajari bersama ya kayak gitu loh Pak. Nah, itu jadi itu apa ya alurnya udah kayak gitu sekarang nih teman-teman kayak gitu Pak. Aku tadi sempat lupa terakhir tuh aku juga mulai kayak gitu sih. Udah kayak gitu. Cuma emang awalnya seringnya aku emang karena gini pada awalnya tuh aku nggak pernah belajar banget teknik public speaking yang literally belajar gitu. Cuma awalnya itu aku memberanikan diri langsung masuk ke apa namanya itu komunitas stand up. Di stand up Jakbar itu kan karena udah kebiasaan di stand up itu kenalan dulu gitu kan. Iya sih. Saya ini dari ini terus baru masih keresahannya itu kan. Awal-awal aku sering pakai jadinya gitu. Datang ngisi kuliah umum, assalamualaikum gitu kan. Saya ini. Baru terakhir yang aku kayaknya baru 2 kali terakhir ya baru mulai yang langsung konteks dulu. Jadi kayak misalnya pernah nggak sih kalian kebayang untuk bisa kerja remote ke luar negeri kayak gitu kan? Gimana? Pernah nggak sih kalian kebayang untuk CV kalian itu mudah dipahamin orang? Aku biasa akhirnya mulai. Nah itu kan gaya baru lah. Cuma jangan kayak gitu lupa salam. Lanjut gitu. Kayak perlu sering dilatih. Perlu latih ya memang nggak bisa apa ya itu konteksnya yang apa namanya ya kita ngobrol di banyak orang lah ya gitu. Ya makanya dengan banyaknya berjejaring ya berkomunikasi hal-hal kayak gitu akan terlatih sih ya kan skill komunikasi itu. Jadi yang aku mau bilang gini, aku di rumah alhamdulillah ya support sistemku memahami kondisi ini. Bagaimana akhirnya setiap malam ya let's say habis kerja gitu kan pulang kerja jam 5 nanti pulang sebentar ya kan pernah kita bahas ya bahwa aku main-main dulu segala macam sampai anak tidur terus aku baru pergi lagi kemana gitu kan berjejaring lah kalau bahasa aku kan ke coffee shop yang mana ini segala macam dalam rangka tadi aku bilang aku masih harus melatih komunikasi kok even aku sarjana ilmu komunikasi gitu loh ya kan. Apalagi saya yang bukan komunikasi gitu kan. Udahlah bukan komunikasi, back-end engineer, back-end. Iya, tapi kan artinya bukan soal sarjana ilmu komunikasi, tapi pola bertumbuhnya kan, pola pikir bertumbuhnya kita kan sebenarnya kita latih kan. Artinya yang aku mau bilang ya akhirnya kalau bapak-bapak ini nongkrong, ngumpul segala macam, ya awareness untuk bisa berkomunikasi seperti orang dewasa ya memang harusnya perlu dilatih gitu kan. Bukan di tongkrongan terus mendebat ke cara nenyong ya mestinya gitu. Nenyongnya keluar guys. Maksudnya gitu kan kalau di tongkrongan yang seumuran misalnya gitu yang paling bener, yang paling kaya lah gitu kan. Itu udah sih nggak usah sih gitu ya. Ya itu yang tadi yang masuk di subtopik kita yang ketiga ini itu kan? Gimana kalau udah kondisi kayak gitu tuh diem ya. Oh iya, akhirnya di situ. Itu karena memang ada waktunya dulu ya aku pun entah Pak Bewok ya, tapi entah juga teman-teman yang nonton yang lain ada waktunya dulu emang aku mikir kalau diem tuh kalah gitu. Oh iya. Ya kan? Ya, tapi mungkin tapi sekarang kita tahu ya
diem itu cara terbaik untuk menjaga semuanya. Betul. Menjaga tetap aman, menjaga hubungan, ya kan? Menjaga diri kita sendiri. Menjaga diri kita yang paling penting. Ya mungkin dulu ya kita semua kayaknya kalau mawas diri kayak kita semua pernah lah ya. Jadi dulu itu tentunya kita ngomong itu biar kita terlihat benar ya kan. Tapi kalau sekarang tuh kita milih diem biar semua tetap baik-baik saja ya kan. Terkontrol ya. Dan ya perhaps itu yang jadi salah satu bentuk the real growth-nya kita gitu ya nggak? Karena dimana kita udah nggak butuh lagi untuk memenangkan semua percakapan. Apalagi perdebatan. Betul. Jadi gitulah harusnya ya. Ada yang mau ditambahin lagi? Silakan. Sebelum ditutup. Lu udah masuk terakhir. Ya aku diem aja deh. Enggak gini. Terakhir sih gini Pak. Sering banget di sosial media ya kan. Apa namanya? Kita diam gitu kan. Tapi saking gemesnya kayak tadi case-nya Pak Magang tadi itu akhirnya gemes banget. Gemes ya, nanti saya keluar kan. Tapi akhirnya gini, konteks di sosial media itu udah sangat luas ya. Maksudnya siapapun orang akan baca tulisan kita dan kita akan ke-trigger segala macam. Cuman yang aku mau bilang ke teman-teman kita yang seumuran, yang adik-adik pun, diam itu kemudian ya dari semua konteks komunikasi ya, kita mesti pelajari dan terus mempelajari sama diamnya ini. Karena yang aku mau bilang gini Pak, nggak kalah gitu loh. Diam tuh nggak kalah, bukan kalah, tapi benar-benar menunjukkan kedewasaan kita tuh seberapa levelnya. Kalau kita udah punya skill diamnya gitu. Diam untuk prepare something gitu aja sih yang aku bilang. Tapi emang kadang kalau itu tadi untuk yang masalah matinya kepakaran tadi agak susah kalau kita terus diam saat ini ya. Iya. Untuk terus diam. Oh iya benar. Karena mau sampai kapan gitu loh. Soalnya gini, sorry to say. Kalau misalkan ini ya mohon maaf ya orang yang BODO gitu kan. Di sekumpulan orang yang BODO, pendapat ataupun argumen yang mereka terima adalah yang mayoritas. Ya itu hal lain. Iya kan? Yang ada di Indonesia ini kan ya. Nah untuk kasus kayak gini menurutku saat ini nggak bisa diem gitu loh. Ya nggak sih? Merasakan itu nggak sih? Tapi Pak Rocky Gerung pernah Pak di satu momen live. Ya. Pernah lihat ya? Ya. Pernah lihat ya? Dia walk out. Aku paham apa yang dia rasakan. Tapi aku menyayangkan. Oh iya sih. Karena siapa lagi yang mau menyadarkan yang lawan bicaranya gitu loh. Kalau misalkan aku dia terlepas apa yang benar siapa yang salah kan. Tapi maksudnya yang dirasakan beliau kan ini lawan bicaranya nggak paham, knowledge-nya nggak sama, tapi dia memilih berhenti di situ gitu loh. Nah, ya siapa lagi yang bisa? Itu tadi yang aku bilang tadi ketika justru orang-orang yang knowledge-nya terbatas itu yang berani ngomong paling lantang gitu loh. Itu tadi yang masalah aku tadi, dia mendebat seorang yang udah praktisi lebih dari 1 dekade gitu loh. Oke. Itu kan akhirnya gemes gitu kan. Kenapa aku gemes? Karena apa yang dia katakan itu udah misleading. Jadi kayak kita kayak punya tanggung jawab moral loh sebagai orang yang terdidik di bidang itu ya kan, apalagi praktisi di bidang itu gitu kan, ya nggak sih? Ya misalkan mungkin ada masalah tentang komunikasi lah ataupun di dunia bisdev gitu, di mana ada orang yang ya sorry to say mungkin dia masih sangat-sangat awam, tapi dia mengatakan hal-hal yang memang sebenarnya di situ ada logical fallacy di situ, ada misinformation di situ gitu kan ya. Akhirnya sampai misleading tadi, pasti Pak Bowo pun akan merasa ada tanggung jawab moral untuk meluruskan itu ya nggak sih? Iya. Nah, ketika menjelaskan didebat dengan hal yang nggak masuk akal itu akhirnya gemes. Ya tapi itu tadi memang diam tetap ada menjadi satu komunikasi yang efektif juga, terutama ketika berkonflik ya masih nggak semua itu harus kita menangkan secara argumen. Betul kan? Intinya ke arah situ ya sebenarnya. Gitu Pak. Jadi ya intinya memang belajar ngomong kayak selayaknya orang dewasa itu memang tidak instan, ya kan? Nggak instan, perlu berlatih terus dan
apa ya, it's not about sounding wise loh, ya nggak sih? Bukan masalah itu loh, tapi it's about being aware. Being aware, ya kan? Wise. Ya, akhirnya sampai bisa ya tahap itu tadi, wise tadi gitu loh. Karena kadang-kadang komunikasi yang paling dewasa itu bukan yang paling keras, ya nggak sih Pak Bewok, ya kan? Tapi justru ya yang paling conscious loh, apa sih conscious? Yang paling mudah dipahami. Ya, harusnya seperti itulah. Gitu. Jadi kira-kira begitu. Jadi buat teman-teman yang misalnya pengen mendiskusikan ini, ada masalah yang relate dengan apa yang kita bahas ini, boleh banget curhat di komentar. Nanti kita diskusi di situ, ya nggak sih? Dan kalau misalkan ada topik yang pengen dibahas, buat ini kan kita nongkrong bareng aja gitu. Cuma ya Pak bawa kopi sendiri-sendiri. Ada yang pengen dibahas, boleh juga curhat di komentar. Nanti kita bakal bawain lah topik-topik itu satu persatu, ya nggak sih? Benar. Betul. Jadi pokoknya terus bertumbuh bersama Bapak-Bapak Live, di mana obrolan Bapak bukan basa-basi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.